izinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong di saat kami susah. Kami percaya Tuhan di saat yang akan datang pun Tuhan akan menolong kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, urapi juga hamba-Mu. Kami mohon urapan Tuhan turun ke atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Saudara yang mendengar saya, Pak Vitalis dengar? Oke, Lukas dengar ya. Puji Tuhan. Ibu Siti dengar? Ya, apa kabar Bu Siti? Puji Tuhan saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan kepada Pak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saudara, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Belajar Takut akan Allah. Apa judulnya? Belajar Takut akan Allah. Matius pasal 10 ayat 27 sampai 33. Matius 10 ayat 27 sampai 33. Dikatakan begini, Matius 10 ayat 27 sampai 33. Saya akan bacakan buat kita semua. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ayat 28, perhatikan ini yang menjadi pokok firman Tuhan, ayat yang menjadi pokok untuk firman Tuhan, belajar takut akan Allah. Ya, karena judul perikop yang saya baca tadi, itu judulnya Yesus teaches the fear of God. Yesus mengajarkan takut akan Allah. Makanya judul khotbah saya, belajar takut akan Allah. Ya, karena Yesus mengajarkan kita untuk takut akan Allah. Nah, ayat 28 ini kuncinya. Dikatakan begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut kepada mereka, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Yang dapat membunuh tubuh kita ini banyak hal. Baru-baru ini kita dengar, ya kemarin ada satu keluarga 4 orang dibunuh sama orang tak dikenal, OTK, orang tak kenal, itu membunuh. Ya. Apalagi di masa pandemi gini, selain teroris, ada yang bisa membunuh tubuh kita, yaitu virus COVID-19. Ya, kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi itu bisa membunuh tubuh kita. Ya. Kita nggak usah takut, tetapi kita harus waspada. Jadi jangan takut, tapi tetap waspada. Ya. 3M, jangan lupa. Ya. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, dikatakan jangan kamu takut kepada mereka. Itu yang tadi saya sebutkan. Ya. Teroris, orang tak dikenal, membunuh, bahkan kecelakaan, itu bisa membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi hidup kita itu bukan hanya tubuh, tetapi jiwa. Dan jiwa itu kekal, saudara sekalian. Ya. Virus, teroris, orang-orang jahat tidak bisa membunuh jiwa kita. Mereka bisa membunuh tubuh kita. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah, terutama. Jadi yang kita harus lebih takut, yang paling utama, karena dikatakan terutama, takutlah terutama kepada Dia. D-nya besar, kalau sudah disebutkan D-nya besar, itu berarti siapa? Tuhan. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi yang kita harus takuti yang paling utama adalah Tuhan. Karena apa? Berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh. Jiwa itu kekal. Dan juga tubuh. Tubuh kalau di neraka itu siksaan luar biasa. Ya. Jadi membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Kalau binasa itu artinya mati kekal di neraka, saudara. Ya. Kalau di dalam 2 Tesalonika 1, itu kebinasaan kekal, artinya terpisah dari Allah, itu masuk neraka.
itu binasa, saudara. Jadi Tuhan berkuasa bukan hanya membunuh jiwa, membunuh tubuh, tetapi membunuh jiwa. Artinya bisa membinasakan kita di neraka. Makanya kita harus takut. Nah, takut di sini bukan hanya sekedar takut, ya, tetapi menghormati. Ya, menghormati. Nah, saya lanjutkan dulu ayat 29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Jadi burung pipit 2 ekor itu 1 duit. 1 duit itu mata uang yang kecil waktu itu. 1 duit dapat berapa ekor? 2 ekor. Ya, kalau 2 duit dapat berapa? 1 duit 2 ekor. Kalau 2 duit dapat bukannya 4, dapat 5 bonus. Saking murahnya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Jadi burung pipit yang begitu murah saja diperhatikan. Nah, kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan sangat memperhatikan detail hidup kita. Bahkan rambut kepala kita pun itu diperhatikan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau dibandingkan harga kita, ya, secara fisik saja, 1 gigi itu 10 juta. Karena saya punya gigi palsu, itu waktu bikin 10 juta. Berapa burung pipit kalau 10 juta kita bisa beli burung pipit? Artinya, perbandingannya, kita jauh lebih berharga dari burung pipit. Makanya, nggak usah takut. Pasti Tuhan pelihara. Soal makan, soal minum, soal pakaian, apapun. Kalau kita takut Tuhan, akan dipelihara. Amin, Pak Vitalis. Ya, puji Tuhan. Ya, hambanya. Sampai saat ini Tuhan pelihara. Nggak akan kekurangan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara sekalian, kalau kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, kita harus mengakui Tuhan di depan manusia. Ya. Karena kalau kita tidak mengakui Tuhan di depan manusia, kita katakan aku juga, Tuhan juga. Ya, tidak akan mengakui kita. Kalau kita mengakui, Tuhan juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 33 terakhir, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan mengajarkan satu ajaran yang menurut saya sangat mendasar. Tuhan itu, Yesus itu guru yang mengajarkan. Dia mengajarkan satu mata pelajaran. Bukan matematika, bukan fisika, bukan yang lain. Tetapi pelajaran yang dia ajarkan adalah takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu, kalau kita baca di Perjanjian Lama, di Pengkhotbah 12 ayat 13, dikatakan akhir dari segala yang didengar, ialah takutlah akan Allah. Nah, itu ada di, kalau sudah lihat di PowerPoint, ya, akhir dari segala yang didengar, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jadi takut akan Allah itu sejajar dengan berpegang pada perintah-perintahnya. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kewajiban setiap orang, saudara dan saya adalah orang. Yang orang katakan amin atau angkat tangan. Ya, semua angkat tangan ya, puji Tuhan. Berarti orang semua. Itu kewajibannya takut akan Tuhan. Di bagian lain itu kewajiban utama. Firman Allah yang hidup mengatakan kewajiban utama. Kewajiban yang paling utama itu takut akan Allah. Kewajiban saudara dan saya, setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu baik. Karena takut akan Tuhan itu mempengaruhi perbuatan kita. Ya. Dan perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan. Ada satu terjemahan, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapat. Ya. Ini kesimpulan dari pengkhotbah, yaitu Salomo. Dia menyimpulkan, bahkan ini kesimpulan akhir. Kalau di bagian lain, ini kesimpulan yang final. Nggak ada kesimpulan lain. Makanya disebut kesimpulan dari kesimpulan. Nggak ada kesimpulan lagi dalam hidup ini. Kalau diperas, ini kesimpulannya. Apa yang didapat? Takutlah akan Allah dan taatilah segala perintahnya. Jadi takut akan Allah diwujudkan dengan mentaati perintahnya. Sebab apa? Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Jadi saudara dan saya diciptakan hanya untuk apa? Takut akan Tuhan. Mentaati perintah-perintahnya. Luar biasa saudara sekalian. Ya.
Jadi hanya untuk itulah manusia diciptakan. Makanya Yesus ajarkan hanya untuk itu. Allah akan mengadili segala perbuatan kita, yang baik dan yang buruk, bahkan yang tersembunyi juga. Jadi jelas, hanya untuk itu, hanya untuk takut akan Allah kita diciptakan. Makanya kalau orang nggak takut akan Allah, salah, dia nggak ngerti tujuan dia diciptakan. Yang terakhir, terjemahan versi mudah dibaca dikatakan begini. Ini terjemahan ini memudahkan kita untuk apa? Memahami isi firman Tuhan. Ya. Dikatakan begini, sekarang apakah yang harus kita pelajari? Perhatikan, yang kita harus pelajari sekarang dan seterusnya dan selamanya selama kita hidup di bumi, ini apa? Yang tertulis dalam buku itu. Yang paling penting. Jadi mengasihi Tuhan atau takut akan Tuhan itu yang paling penting. Pelajaran yang paling penting yang kita harus pahami dan praktekkan. Yang paling penting yang dapat dikerjakan orang ialah menghormati Allah. Jadi takut akan Allah itu secara positif menghormati Allah. Ya. Dan mentaati atau menaati perintahnya. Karena Allah tahu tentang segala sesuatu yang dilakukan orang. Bahkan rahasia pun. Dia tahu tentang semua orang, semua yang baik dan yang buruk, dan dia akan menghakimi orang atas segala sesuatu yang dilakukannya. Jadi jelas saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, ya agenda satu-satunya hidup kita yang paling penting dalam hidup kita di bumi ini, yang menjadi kewajiban utama kita, hidup takut akan Allah. Yang setuju angkat tangan. Kalau saudara paham ini, jadi bukan yang lain yang menjadi fokus kita, yang menjadi agenda kita. Nah, saudara, mengapa kita harus belajar takut akan Allah? Saya mempelajari ada 3. Kenapa kita harus belajar takut akan Allah? Yang pertama, takut akan Allah itu tidak terjadi dengan sendirinya. Dia nggak automatically bisa kita miliki. Makanya kita harus belajar. Kenapa? Karena manusia cenderung itu berbuat jahat. Manusia cenderung meninggalkan penciptanya. Coba aja kalau dibiarkan begitu, semua orang akan jahat. Dia nggak menghormati Tuhan. Dia merasa bahwa di dunia ini dia bisa berbuat apa saja. Padahal mata Tuhan melihat. Di waktu sekolah minggu kita diajarkan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Banyak orang nggak takut Tuhan, dia berbuat jahat, dia korupsi. Makanya kalau ada yang nggak ditakuti, itu akan jahat. Ya, dalam keluarga coba, kalau ayah ibu nggak ditakuti sama anaknya jadi liar. Tetapi kalau salah satu yang ditakuti, ya dia bisa jadi lebih baik. Ya, kayak saya di keluarga yang paling galak adalah mami saya. Jadi kalau saya salah pasti dihukum. Begitu saudara sekalian. Ya. Yang kedua, mengapa Yesus mengajarkan takut akan Allah? Karena takut akan Allah itu bukan suatu yang mudah. Jadi mesti dipelajari, perlu belajar. Kalau sesuatu yang mudah kita nggak perlu belajar. Ya, kalau yang susah mau nggak mau kita mesti belajar. Takut akan Allah itu nggak mudah, saudara sekalian. Kalau mudah semua orang bisa melakukannya. Kenyataannya banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, sikap takut akan Allah yang benar itu menentukan hidup kekal kita, hidup kekekalan kita. Makanya kita harus takut akan Allah. Karena ini menentukan nasib kita. Kenapa menentukan nasib kita? Kadar kita takut akan Allah itu menentukan pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita. Nah, perbuatan kita itu akan diadili, saudara. Nggak peduli saudara mau Kristen, mau bukan. Kalau saudara jahat, perbuatan saudara jahat, nyah kamu dari hadapanku, kata Yesus, pembuat kejahatan. Itu dikatakan kepada siapa? Orang yang sudah bernubuat, ya, sudah mengadakan banyak mujizat, mengusir setan bahkan. Ya. Tapi kalau dia berbuat jahat, Yesus berkata, nyah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Jadi sangat penting kita untuk takut akan Tuhan, akan Allah. Takut akan Allah itu menghormati dia. Dari bahasa Ibrani yare, artinya menghormati, mentaati, mengasihi. Ya. Kalau bahasa Yunaninya pobeste. Pobeste itu menjadi kata pobio, pobia. Pobia itu sebenarnya adalah bagus. Kalau orang takut akan Tuhan, itu hidupnya berbeda, saudara sekalian. Ya. Kalau kita takut mati, jangan-jangan dia nggak takut Tuhan. Ya. Kalau kita takut Tuhan, kita nggak akan takut mati. Ya. Nggak akan takut mati, saudara sekalian. Sebab apa? Dia akan ketemu Tuhan. Nah, kalau orang takut mati, jangan-jangan dia nggak takut Tuhan. Begitu, saudara sekalian. Karena mati itu nggak bisa ditunda.
Orang yang banyak duit mungkin ketika dia sakit parah, dia bisa ke dokter, bisa menunda, tetapi tidak bisa membatalkan kematian. Jadi mau uangnya banyak, dia nggak bisa menunda selamanya. Karena tidak bisa membatalkan kematian. Tetapi kalau kita takut Tuhan, kita nggak ada yang kita takuti lagi. Kalau nggak ada yang kita takuti lagi, kita pasti berbuat baik. Kenapa orang nggak takut Tuhan? Karena dia nggak punya rasa setelah kematian ini kemana. Dia nggak menyadari setelah kematian itu ada penghakiman. Ada yang dia mesti takuti, yaitu Bapa di sorga, yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi juga jiwa di dalam neraka. Ya. Makanya jangan sampai gara-gara kita takut dengan yang bisa membunuh tubuh kita berbuat jahat, kita korupsi. Gara-gara kita takut miskin, takut susah, kita jadi berbuat jahat, itu kan mengorbankan kekekalan. Lebih baik, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku adalah Allah selama-lamanya. Artinya, sekalipun kita susah, kita harus takut akan Tuhan. Karena takut Tuhan itu akan menentukan hidup kekal kita. Kalau kita hanya susah, sakit, nggak ada obatnya, kita mati. Orang sehat pun nanti akan mati, saudara. Makanya sangat penting kita belajar takut akan Allah. Nah, takut akan Allah itu yang terutama. Amin. Karena Yesus katakan, aku menunjukkan yang lebih utama dari apapun juga yang harus kamu pelajari, yaitu takut akan Allah. Nah, saudara, ada 3 implikasi, artinya akibatnya, kalau kita takut akan Allah. Ada 3 juga. Yang pertama, orang yang takut akan Allah berani mengakui dia di depan manusia. Tadi saya katakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi takut akan Allah itu implikasinya apa? Kita akan mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan di depan manusia itu bukan hanya dengan kata-kata. Oh, saya takut akan Tuhan. Bukan. Tetapi ditunjukkan dengan apa? Dengan perilaku, dengan perbuatan. Ya. Kemudian saudara sekalian, yang kedua, takut akan Allah itu terlihat dari sikap dan perbuatan kita. Jadi takut akan Allah itu terlihat, artinya bisa dideteksi. Dari apa? Dari sikap dan perilakunya. Ya. Di Amsal 3 ayat 7-8, takut akan Tuhan itu bisa menyembuhkan tubuh. Ini figuratif, artinya bukannya takut akan Tuhan kemudian tubuh jadi yang sakit sembuh. Itu bisa juga, ya. Tetapi menyembuhkan apa? Perilaku kita, jiwa kita yang rusak, yang tendensi cenderung untuk berbuat jahat. Itu akan disembuhkan. Perilaku kita akan disembuhkan. Ya, karena dikatakan kalau kita takut akan Tuhan, perbuatan kita baik yang jahat maupun yang baik kan ada pengadilan. Kalau kita takut akan Tuhan, perilaku kita akan berubah. Karena dia tahu bahwa setelah dia hidup di bumi ini ada pengadilan. Ya. Tokoh-tokoh perjanjian lama di Alkitab, ya itu banyak yang hidupnya takut akan Allah. Dan itu terlihat dari perilakunya, seperti Abraham, ya, kemudian Ishak, Yakub, dan seterusnya. Ada satu tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Yusuf ini kentara sekali, dia takut akan Tuhan. Buktinya apa? Ketika dia diajak selingkuh sama istri Potifar, dia menolak. Itu membuktikan dia benar-benar takut akan Allah. Sebab apa? Terlihat dari perilakunya. Di Kejadian pasal 39 dikatakan begini, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Itu Kejadian 39 ayat 8. Ayat 9-nya dikatakan begini. Kejadian 39 ayat 9-nya, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Nah, perhatikan. Ini kalimat menunjukkan bahwa orang ini, Yusuf ini takut akan Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jelas, orang yang takut akan Allah, dia takut berbuat dosa di hadapan Allah. Ini kalimat yang kita harus miliki juga. Ketika kita diperhadapkan untuk berbuat dosa atau enggak. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini kalimat harus jadi milik kita yang takut akan Tuhan. Kenapa orang tidak takut akan Tuhan? Itu berbuat dosa. Dia korupsi. Akhirnya dia minta maaf sama orang tuanya, minta maaf sama pimpinannya.
terlambat, saudara sekalian. Harusnya dia berpikir begini, saya tidak akan mau minta maaf sebab saya tidak mau berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada ibu saya, apalagi kepada Tuhan. Nah, dia akan benar-benar hidupnya, perilakunya benar. Makanya Yesus mengajarkan perilaku yang benar itu dengan perintah. Ya, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi penting sekali, saudara sekalian, untuk kita memiliki perilaku yang baik. Dan orang yang takut akan Tuhan, itu terlihat dari perilakunya yang baik. Kalau kita sebagai karyawan, kita akan bekerja dengan baik. Ya, di Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai hamba, kita bekerja dengan sebaik mungkin bukan karena takut manusia, tetapi karena takut akan Tuhan. Ya, suami yang takut Tuhan, keluar kota, istrinya tidur nyenyak. Anak yang takut Tuhan, dia sekolah di luar negeri, tenang. Sebab apa? Dia pasti hidupnya benar. Ya. Jadi jelas, orang takut Tuhan itu terlihat dari perilakunya. Dia pasti akan menghormati orang tuanya, memelihara orang tuanya. Dan itu perilaku yang mulia. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah kita juga memiliki perilaku yang baik karena kita takut akan Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, orang yang takut akan Tuhan itu akan mengerjakan keselamatan secara proporsional. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Karena takut jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Itu jelas, dia akan kerjakan keselamatan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Di 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi jelas, saudara sekalian, orang yang takut akan Tuhan, dia takut dan gentar, ya dia akan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan artinya apa? Berusaha hidup kudus. Karena di ayat sebelumnya, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup menyenangkan Tuhan. Itu mengerjakan keselamatan karena kita takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, biar firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. Sebab hidup takut akan Tuhan itu yang paling penting selama kita hidup di bumi. Itu kewajiban kita. Ya. Dan itu kita wujudkan dengan mengakui Tuhan di depan manusia. Dan itu terlihat dari perilaku kita. Makanya perilaku orang Kristen harus bisa dirasakan, dikecap. Ya, dia baik. Ya. Kemudian takut akan Tuhan itu akan apa? Terlihat dari cara dia menangani kehidupan ini dengan mengerjakan keselamatan. Ayat terakhir dikatakan Mazmur 147 ayat 11. Ini ayat terakhir. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi ketika saudara hidup takut akan Allah, Tuhan senang. Biar kita hidup takut akan Allah untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu melalui ibadah Zoom. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa mendengarkan firman-Mu ini dan kami bisa menjadi berkat. Urapi kami semua untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada